Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Ini adalah channel yang bicara tentang berbagai topik komunikasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan penulisan public relation atau PR writing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang PR sebelum membuat writing atau penulisan. Apa saja persiapan-persiapan itu? Itulah yang akan menjadi agenda pertemuan pada kesempatan ini. Ini adalah agenda kita pada hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang publik konsumen. Ya, siapa yang akan menjadi konsumen kita kalau misalnya kita berlaku sebagai PR. Lalu kita kemudian akan melakukan analisis publik kunci atau key public. Dan yang ketiga, bagaimana kita menetapkan tujuan dalam kegiatan-kegiatan public relation. Pertama, kita akan bahas tentang publik konsumen. Ya. Publik konsumen adalah publik yang terdiri dari pelanggan atau orang-orang yang menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi kalau siapapun yang menjadi pelanggan perusahaan kita, pelanggan organisasi kita, atau orang-orang yang menggunakan produk atau layanan kita, maka itulah yang dianggap sebagai publik konsumen. Nah, kadang-kadang banyak PR itu tidak memahami dengan seksama siapa yang menjadi konsumen atau publik konsumennya. Karena biasanya kadang-kadang ada mereka membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk banyak orang tanpa bisa disesuaikan siapa yang menjadi target sesungguhnya. Ini contoh publik konsumen. Jadi kalau misalnya rumah sakit, maka orang yang menggunakan jasa mereka itu adalah pasien. Yang membeli obat mereka itu disebut dengan pasien. Kalau misalnya gereja dia jemaat, kalau dia misalnya masjid dia jemaah, kalau misalnya pedagang dia pelanggan, ya siapa yang membeli. Kalau misalnya sekolah dia ada siswa, kalau misalnya dia stasiun televisi dia ada pemirsa atau penonton televisi. Kalau misalnya polisi dia melayani warga yang katakanlah ingin mengadu secara hukum atau kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum baik kriminal dan lain sebagainya, itu ke polisi. Tim olahraga misalnya ada klub sepak bola, dia melayani penggemarnya. Buku atau penulis buku itu melayani pembacanya. Maka begitu juga dengan yang lain. Universitas misalnya publik konsumennya ya mahasiswa, ya itu merupakan publik konsumen dari universitas atau perguruan tinggi. Jadi menetapkan publik konsumen itu adalah siapa pengguna atau user dari layanan kita. Apakah itu pelanggan atau orang yang membeli atau orang yang menggunakan jasa dari sebuah produk atau sebuah fasilitas, maka merekalah yang disebut dengan publik konsumen. Jadi artinya kalau kita ingin menulis, yang paling penting kita tuju dalam public relation itu pertama tentu adalah publik konsumennya. Karena sekali lagi penilaian dari publik konsumen juga akan terkait bagaimana citra produk, citra organisasi atau citra sebuah perusahaan. Berikutnya, dalam mengidentifikasi publik ada 3 yang bisa kita lihat. Pertama ada produsen. Siapa penyedia layanan itu disebut dengan produsen. Jadi mereka termasuklah di sini karyawan, sukarelawan, pemasok barang, ya, sumber daya keuangan, itu disebut produsen. Ya, kalau misalnya di dalam sebuah rumah sakit ada dokter, ada tenaga kesehatan, ada apoteker, itu disebut produsen semua. Nah, kalau misalnya yang kedua disebut dengan enabler.
Enabler itu publik yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi dan berkomunikasi. Jadi bisa kolega profesional, regulator formal atau informal seperti lembaga pemerintah atau asosiasi dagang dan media komunikasi. Nah, kita contohkan rumah sakit, siapa organisasi yang bisa berkomunikasi dengan mereka? Ada IDI misalnya, Ikatan Dokter Indonesia, atau regulator formal ada Kementerian Kesehatan, ya, lembaga pemerintah atau asosiasi dagang misalnya bisa saja Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ya, atau misalnya Asosiasi Pedagang Obat Seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah enabler bagi sebuah rumah sakit. Lalu kalau misalnya kampus, siapa yang terkait dengan mereka yang bisa diajak berkomunikasi? Kementerian Agama, lalu Kementerian Pendidikan Tinggi dan lain sebagainya. Itu merupakan orang-orang yang bisa diajak berkomunikasi oleh kementerian kampus atau perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, limiters. Limiters ini adalah kebalikan dari enabler. Jadi mereka ini adalah publik yang mengancam atau membatasi kinerja organisasi, termasuk pesaing formal dan kelompok lain yang berusaha menghalangi organisasi Anda. Kalau kita bicara pesaing, siapa pesaing dari rumah sakit? Ya rumah sakit yang lain. Rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah itu saling bersaing mendapatkan yang namanya pasien. Siapa pesaing perguruan tinggi? Perguruan tinggi yang lain. Lalu siapa kemudian publik yang menghalangi organisasi Anda? Bisa saja kemudian terjadi dari dalam. Limiters itu bisa didapatkan dari misalnya dari karyawan yang ada di dalam yang tidak puas dengan kepemimpinan seseorang. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang tidak suka dengan manajer, itu merupakan limiters, ya. Mereka mengancam, tetapi bukan berarti tidak bisa mereka menjadi enabler. Maka sebaik-baik PR adalah bagaimana menstabilkan para limiters ini kemudian menjadi enabler. Tapi limiters akan tetap selalu ada, karena kalau misalnya limiters tidak ada, enabler semua, maka organisasi menjadi tidak stabil. Organisasi tidak akan berkembang, tidak punya dinamika dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi PR untuk mengkategori siapa sebenarnya yang termasuk limiters atau enabler di dalam organisasi atau perusahaannya. Kemudian analisis publik kunci. Tadi kita sudah bicara tentang produsen dan konsumen atau publik konsumen. Nah, sekarang bagaimana menganalisis publik kunci? Caranya pertama adalah kita mengetahui keinginan publik. Keinginan itu paling tidak bisa dipecah menjadi 3. Ada keinginan, wants. Kenapa orang, kalau misalnya orang punya duit, keinginannya apa? Pasti banyak. Itu kan berandai-andai, ya. Jadi keinginan itu bisa saja kemudian tidak berbasis kepada kenyataan. Semua orang punya keinginan. Nah, tapi keinginan misalnya Anda punya keinginan 100, kebutuhan Anda bisa jadi cuma 50. Atau misalnya kebutuhan Anda bisa jadi sesuatu yang hanya kecil sekali, misalnya 20 dari yang 100. Artinya kebutuhan itu lebih penting untuk dipenuhi daripada keinginan. Nah, kebutuhan itu adalah sesuatu yang mendesak dan nyata. Keinginan itu bisa bentuknya abstrak dan tidak nyata. Walaupun keinginan ini adalah cita-cita, tapi kebutuhan itu lebih penting, ya, daripada keinginan. Nah, dari keinginan dan kebutuhan kita akan bisa melihat interestnya kemana, minat mereka ke publik ini kemana untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan ini. Apakah minat dari publik yang punya interest ini untuk mendapatkan kebutuhannya itu kepada organisasi kita atau kepada organisasi pesaing? Apakah mereka berminat mencapai kebutuhannya itu misalnya dengan berkonsultasi dengan rumah sakit kita atau dengan rumah sakit yang lain? Lalu apa kelebihan rumah sakit yang lain daripada kita? Ini juga penting untuk dipetakan kalau kita ingin mengetahui keinginan dari publik. Artinya kita harus bisa seorang PR harus bisa memetakan juga apa keinginan publik, apa kebutuhan mereka, dan apa minat mereka. Kepada siapa, kepada lembaga apa minat mereka.
Apakah mereka ingin menyampaikannya secara langsung, lebih suka melalui media sosial dan lain sebagainya? Itu juga merupakan bagian dari cara kita untuk mengetahui keinginan-keinginan publik. Nah, Harold Laswell, salah satu tokoh komunikasi, itu menganalisis bahwa dalam konteks keinginan, manusia itu paling tidak punya beberapa hal. Ini ada 6 yang kami jabarkan di sini. Pertama, orang punya keinginan berkuasa. Ya, semua orang pengen berkuasa. Kekuasaan atas apa saja, dalam sektor apa saja, kita punya keinginan berkuasa. Berkuasa atas adik kita, berkuasa atas pacar kita, berkuasa atas orang-orang di sekitar kita. Kita ingin punya kekuasaan, ingin didengar, ingin kemudian mendapatkan semacam reward ya dari apa yang kita kuasai. Nah, reward dari kekuasaan itu ya rasa hormat. Ya. Orang butuh rasa hormat. Ya, orang butuh dihormati. Artinya yang setelah kekuasaan didapat pasti orang ingin dihormati. Ya, walaupun kehormatan itu macam-macam, tapi pasti kita semua pengen dihormati, ingin kehormatannya diakui dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang ingin sejahtera. Jarang orang yang tidak ingin sejahtera. Tidak ada orang yang ingin miskin. Semua kita ini pengen hidupnya sejahtera. Sejahtera lahir dan batin, begitu kira-kira. Nah, yang berikutnya, kita pengen kasih sayang. Kita itu punya keinginan kasih sayang. Dikasih dan disayangi oleh sesama, siapapun itu, kita ingin selalu dikasih dan disayangi. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, orang ingin punya kekayaan. Nah, kekayaan itu kemudian bisa didapatkan dengan cara yang macam-macam, ya. Tapi semua orang ingin kaya. Nah, kemudian juga semua orang ingin punya keterampilan. Artinya dia ingin dianggap sebagai insan yang terampil, yang menguasai yang bisa punya keahlian terhadap sesuatu. Nah, ini menurut Harold Laswell. Kalau kita ingin memetakan publik, lihatlah publiknya lebih cenderung punya keinginan apa? Punya keinginan kuasa, punya rasa hormat yang katakanlah gila hormat, ingin sejahtera, ingin dikasih dan disayangi, ingin punya kekayaan yang melimpah ruah, atau ingin punya keterampilan. Jadi dari daftar-daftar keinginan publik itu bisa kita petakan nanti misalnya bagaimana caranya kita menghadapi mereka. Kemudian Abraham Maslow dia menggambarkan bahwa secara kebutuhan paling tidak publik itu bisa diidentifikasi dalam 5 hal. Pertama, manusia itu butuh fisiologis. Jadi butuh makanan, air, tempat tinggal, dan aspek-aspek lain dalam keselamatan perlindungan diri. Yang kedua, butuh keamanan, butuh keselamatan, butuh perlindungan, butuh kebebasan, butuh kesejahteraan masa depan, ada asuransi, ada jaminan hari tua, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, butuh diterima secara sosial. Jadi dia ingin punya bersahabat, ingin punya teman sebaya, punya hubungan antar pribadi, punya kelompok yang tersendiri gitu, yang bisa memberi dan menerima cintanya. Ya, jadi dia ingin dicintai oleh kelompok atau kalangan pribadinya. Yang berikutnya pribadi. Secara pribadi manusia itu ingin harga diri, punya penghargaan dan rasa hormat, ingin dihargai, ingin dihormati. Itu kebutuhan pribadi. Ya, semua kita ingin punya harga diri, punya penghargaan dan rasa hormat. Yang kelima barulah aktualisasi diri. Orang suka keindahan, ingin menghayati potensi, mengembangkan bakat. Kalau orang sudah kaya, biasanya mereka ingin menyumbang sesuatu kepada orang lain, ingin kemudian punya wawasan spiritual, mendalami ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi aktualisasi diri itu biasanya muncul setelah fisiologis, keamanan, sosial, dan pribadi dipenuhi. Tapi kalau ini saja tidak terpenuhi, yang 4 ini, maka kadang-kadang sulit bagi seseorang untuk melakukan aktualisasi diri. Saudara-saudara sekalian, lalu yang ketiga, bagaimana menetapkan tujuan? Nah, menetapkan tujuan itu memungkinkan Anda
membayangkan apa yang ingin Anda capai, dan membantu Anda tetap fokus pada tugas yang ada. Jadi tujuan itu penting sekali untuk dirumuskan secara utuh, ya, tidak hanya sekedar membuat tujuan. Pertama, karakteristik tujuan dalam public relation itu paling tidak bisa dipetakan dalam beberapa hal. Pertama, fokus pada efek. Ini contoh, kami ingin mempromosikan daur ulang. Kami ingin mengajar orang tentang penyakit jantung. Jadi apa efeknya promosinya? Daur ulang. Apa efeknya dia mengajar tentang penyakit jantung? Ya, ini berfokus kepada efek. Tapi ternyata itu juga tidak cukup. Kita harus membayangkan dampak yang ingin kita buat pada publik kita. Kita harus memberikan gambaran hasil akhir seperti apa yang ingin kita lakukan. Jadi muncul tujuan berikutnya, kami berusaha mendidik orang tentang daur ulang. Kami ingin orang-orang belajar tentang penyakit jantung. Nah, dia di sini sudah muncul kata mendidik. Kalau di sini tadi dia ingin mempromosikan, di sini sebenarnya dia ingin mendidik orang tentang daur ulang. Kemudian dia ingin orang-orang belajar tentang penyakit jantung. Ya. Lalu berikutnya harus spesifik. Kalau kita bikin judul itu harus spesifik. Jadi dalam menetapkan tujuan hindari kata-kata frasa yang ambigu. Bagaimana spesifikasinya? Pertama, ini kita lihat. Kami ingin meningkatkan kesadaran tentang manfaat daur ulang. Kami ingin menghasilkan pertanyaan telepon di saluran bantuan 1800 Hz SmartCam. Jadi dia mendidik itu maksudnya meningkatkan kesadaran warga tentang manfaat daur ulang. Daur ulang ini maksudnya bisa sampah, bisa barang sehari-hari yang tidak terpakai, ya. Lalu kemudian yang tentang pendidikan jantung tadi adalah bagaimana orang-orang yang sudah terdidik itu bisa bertanya di saluran bantuan mereka di 1800 di Hz SmartCam. Jadi dia mengharapkan ada telepon yang masuk bertanya tentang apa yang mereka jelaskan, seperti itu. Tetapi itu tidak terukur. Maka membuat tujuan juga sebaiknya terukur. Pengukuran ini harus menantang, tetapi tidak demikian ambisius karena tidak bisa diraih. Jadi kita harus jelas berapa angka yang ingin kita raih. Kami ingin meningkatkan kesadaran 50% siswa di kampus tentang manfaat daur ulang. Jadi kalau ada 3.000, dia ingin 1.500. Kalau ada 100, dia ingin 50 orang. Begitu. Lalu kami ingin menghasilkan 100 panggilan seminggu. Jadi indikator keberhasilan dari yang namanya pendidikan atau peningkatan kesadaran daur ulang itu adalah 50% siswa di kampus. Lalu kalau pendidikan jantung itu 100 panggilan seminggu. Itu terukur. Kemudian ada jangka waktu. Kalau Anda bikin tujuan, bikin yang namanya spesifik, terukur, dan punya jangka waktu. Jangka waktunya bagaimana? Sepanjang semester berikutnya. Sepanjang semester itu berarti 6 bulan berikutnya, kami ingin meningkatkan kesadaran akan manfaat daur ulang di antara 50% siswa yang tinggal di kampus. Di sini efeknya jelas, kesadaran manfaat daur ulang. Waktunya ada, semester berikutnya. Angka mahasiswa yang dituju ada, 50% siswa yang tinggal di kampus. Lebih spesifik lagi. Begitu juga yang kedua, kami ingin menghasilkan rata-rata 100 panggilan per minggu di 1800 Hesmat kami, saluran bantuan kami selama 12 minggu pertama dari promosi hotline. Nah, di sini ada efeknya. Ya, efek yang diinginkan itu adalah saluran bantuan tentang tentang penyakit jantung tadi. Lalu di sini ada waktunya per minggu selama 12 minggu, dan kemudian di sini terukur orangnya 100 panggilan, ya. Jadi membuat tujuan kira-kira seperti itu, ada efeknya yang ingin dituju, kemudian ada terukur
jumlah yang mau dituju, kemudian juga jangka waktu untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Nah, dalam konteks kita menyusun tujuan, maka perlu kiranya kita memperhatikan 3 hal. Pertama, unsur kognitif. Ya, unsur kognitif itu mengetahui, memahami, dan mengingat. Jadi kalau Anda misalnya ingin membuat sebuah kegiatan, apa yang ingin Anda tuju dari unsur kognitif? Apakah hanya sekedar mengetahui? Apakah misalnya kalau Anda bikin pelatihan itu Anda ingin warga memahami? Atau Anda ingin warga mengingatnya? Ini penting sekali. Yang kedua, perasaan dari pesan. Ya. Bagaimana respon emosional yang Anda inginkan terhadap informasi yang telah mereka terima? Apakah Anda ingin mereka menyukai? Anda ingin mereka kemudian mencintai? Anda ingin kemudian mereka mengidolakan? Itu tergantung Anda. Jadi kalau kita bikin misalnya Anda hanya ingin suka, ya mereka suka saja. Mereka like saja. Anda ingin mereka itu misalnya tertarik, mereka pasti komentar dan bertanya. Anda ingin mereka itu misalnya di samping komentar dan bertanya, Anda mungkin ingin mereka itu secara efektif tergila-gila, ya pasti mereka bertanya banyak sekali. Itu cara mengukur efektif. Nah, dalam konteks konatif, setelah kemudian mereka paham, mengetahui, memahami, dan mengingat, afektifnya mereka menyukai, komentar, dan bertanya, konatifnya ini bisa saja kemudian mereka bertindak. Ya. Jadi bagaimana mereka bertindak berdasarkan informasi. Ibaratnya kalau kognitif itu orang lihat iklan, lalu kemudian afektifnya mereka tertarik dan suka. Konatif itu tindakannya, Anda inginnya apa? Mereka membeli, atau mereka kemudian ngantri di toko untuk membeli, lalu atau mendaftar terlebih dahulu baru membeli. Tindakan-tindakan seperti itu adalah tindakan-tindakan yang diinginkan dari aspek konatif. Jadi kalau kita bikin tujuan, akan lebih baik apa tujuan kita membuat sebuah kegiatan PR. Dari unsur kognitifnya juga harus diperhatikan, afektifnya harus diperhatikan, dan konatifnya juga harus diperhatikan. Jadi kognitif ini pengetahuan, afektif ini perasaan, konatif ini adalah tindakan. Jadi apa yang kita inginkan dari aspek kognitif, apa yang ingin kita inginkan dari aspek afektif, dan apa tindakan seperti apa yang ingin kita lihat dari aspek konatifnya. Seperti itulah kalau kita ingin melihat perkembangan tujuan-tujuan kita. Pada tahap pertama mungkin kalau kita masih sifatnya memperkenalkan, saya rasa mungkin akan lebih baik kita melihat dari aspek kognitif. Tujuan kita mungkin terbatas pada aspek kognitif saja. Kita ingin warga itu mengetahui, lalu kemudian kita minggu berikutnya kita ingin mereka memahami, pada tahapan berikutnya kita ingin mereka mengingat. Ya. Baru kemudian kalau ini semua tercapai, baru kita masuk ke afektif, baru kita masuk ke konatif. Ya, pada brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang sudah diingat publik sangat banyak tentang brand itu, maka mungkin mereka bisa masuk di afektif dan konatif. Kemudian ini kalau kita ingin menyusun sebuah tujuan dalam PR, maka ada beberapa langkah, paling tidak ada 7 langkah ya yang bisa kita lakukan. Pertama itu publik. Anda harus mengidentifikasi publiknya siapa. Ya. Sebaiknya hanya satu, jangan banyak-banyak yang ditangani oleh masing-masing tujuan. Jadi kalau misalnya publiknya ada 3, sebaiknya ada pihak yang menangani. Dari 3 publik itu ada pihak yang menangani. Jangan semuanya dihandle oleh satu pihak. Yang kedua, ada efek khusus, ya. Yang kedua itu ada kategori. Ya, dari mana? Dari kategori itu akan ada kognitif, ada afektif, ada konatif tadi yang dibahas dalam tujuan itu, mana yang kita pilih? Tidak mungkin ketiga-tiganya. Ya, tidak mungkin ketiga-tiganya. Apakah kita ingin hanya kesadaran dulu?
baru kemudian penerimaan atau tindakan. Atau Anda ingin tindakan karena mereka sudah kenal dengan Anda ingin tindakan. Jadi misalnya brand Anda sudah terkenal, lalu kemudian publik banyak bertanya, dan Anda ingin mereka membeli di tempat-tempat toko-toko baru yang baru Anda buka. Itu mungkin bisa seperti itu. Yang berikutnya itu ada arah. Tujuan dapat bergerak ke beberapa arah, menciptakan sesuatu baru atau mempertahankan apa yang ada. Jadi tujuan itu boleh saja mempertahankan apa yang sudah pernah Anda buat, atau Anda ingin menciptakan sesuatu yang baru, atau Anda ingin mengurangi intensitas. Jadi bisa mempertahankan, bisa membentuk sesuatu yang baru, atau mengurangi intensitas. Nah, itu bisa menjadi bagian dari kategori arah. Jadi tujuan itu juga harus punya arah. Arahnya kemana ini? Kita ini mau bikin kegiatan baru, atau kita mempertahankan kegiatan yang sudah ada, atau kita justru mengurangi kegiatan yang sudah ada. Nah, itu penting sekali. Yang keempat, ada efek khusus. Efeknya itu spesifik seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya, terkait dengan kategori tertentu yang ditangani. Jadi efek khusus itu seperti apa? Yang kita inginkan itu bagaimana? Ya, membuat efek khusus tentu terkait dengan kategori. Ya, terkait dengan kategori. Karena kalau misalnya kategorinya sudah didudukkan, efek khusus ini akan mudah untuk membuatnya. Tidak mungkin Anda membuat yang namanya efeknya itu hanya baru tingkat kesadaran atau kognitif. Anda sudah bikin efek khususnya di sini bertindak, nggak mungkin. Ya, jadi harus diperhatikan antara kategori dan efek khusus. Kemudian yang kelima, fokus. Perluas efek spesifik secara jelas menunjukkan fokus ini objektif. Ini didetailkan lagi. Setelah Anda buat efek khusus, Anda fokus kepada siapa? Kalau tadi misalnya ada yang tadi itu mendidik tentang daur ulang. Daur ulang ini daur ulang apa? Jadi dibikin lagi lebih khususnya, fokusnya. Kemudian ukuran kinerja. Ya, tujuan yang ditulis dengan baik termasuk yang diinginkan di tingkat pencapaian, disajikan dalam istilah yang mudah diukur. Ya, ukurannya apa? Misalnya ukurannya 50% siswa, ukurannya itu 100 orang panggilan di telepon, atau bagaimana? Jadi ada ukurannya. Yang ketujuh itu ada periode waktunya. Berapa lama Anda bisa melakukan proyek ini? Berapa lama untuk mencapai ukuran kinerja ini? Berapa lama yang ingin Anda butuhkan, waktu yang Anda butuhkan? Maka barulah itu kemudian bisa ditetapkan menjadi sebuah tujuan hubungan masyarakat atau public relation. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan Anda berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.